Yang pertama bahwa kami sebelum adik-adik datang ke sini, kami sudah koordinasi supaya akses untuk wilayah Mepago dibuka. Bahkan kami sudah rapat, terutama di depan ini semua Komisi 4 yang bersangkutan langsung dengan Dinas Perhubungan bagian infrastruktur, sehingga kami juga sudah ketemu pihak penerbangan diminta untuk segera buka akses, sehingga secara pribadi bupati-bupati pun kita sudah sampaikan bahwa segera buka akses. Ya, bersyukur kepada Tuhan, hasil itu di sementara di wilayah Mepago hanya penerbangan Wings Air diizinkan untuk 2 kali penerbangan, hari Kamis dengan Selasa. Untuk pelabuhan, kami secara Dinas Perhubungan Provinsi kita panggil untuk segera disurati kepada wilayah bupati-bupati wilayah Mepago supaya mengingat akses, terutama mahasiswa, pelajar, termasuk orang tua kami yang wilayah Mepago selama 6 bulan lebih ada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, sehingga mereka harus pulang. Sebelum jauh adik-adik datang kita sudah koordinasi, bahkan tidak pertemuan langsung. Nanti dengan aspirasi ini, tetapi kita akan koordinasi ke, termasuk yang diperintahkan tadi, kita laksanakan hari ini pun kita akan secara pribadi pun secara umum kita kirim ke bupati-bupati wilayah Mepago. Jadi saya garis bawahi di sini bahwa DPR kali ini anak-anak muda ini penuh dengan semangat, pasti mereka akan kerja. Sehingga aspirasi kalian jangan ragukan, pasti kita akan kerja. Kami di sini ini Pak Kadepa tidak asli di Komisi 1, saya pimpinan di Komisi 4, kami semua ini Komisi 4 yang bersangkutan langsung dengan Dinas Perhubungan Laut, Darat, dan Udara. Sehingga sekarang pun tetap kita akan sampaikan, karena memang kita sayangkan, jangankan Nabire, akses pesawat Garuda dari Timika ke Jayapura saja susah, harus surat izin. Semua penerbangan mereka sudah ketemu, kita sudah ketemu dengan mereka, langsung rapat resmi, dan mereka juga minta untuk segera buka akses. Dan aspirasi ini pun secara resmi kita sudah sampaikan ke pemerintah Provinsi Papua supaya dibuka akses. Hanya saja perlu kita sampaikan di sini bahwa yang nanti tadi disampaikan bahwa rapid test ini memang penting. Satu hal yang memang kita juga akan menjaga dari kesehatan. Jangan sampai hal ini terjadi. Pengalaman kita DPR semangat kita kirim masyarakat ke daerah, ternyata di daerah kabupaten tersebut, saya tidak sebut, tapi kita semua lihat di media, ramai-ramai pulang tapi di sana kena. Yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa kita yang ada di sini 3.000-4.000 orang yang kita pulang, sedangkan di daerah itu sudah puluhan ribu. Kita juga harus hati-hati. Kita mau selamatkan rakyat kita yang ada di daerah yang begitu puluhan ribu, ataukah kita harus cari jalan lain seperti tadi dibilang rapid test. Coba nanti kita akan berjuang.
upayakan supaya tidak seperti tadi, tidak buang biaya. Sehingga kalau ketiga kami ini adik-adik orang tua kami ada di Jayapura bisa pergi rapid test di rumah sakit yang ditunjuk. Kalau ketiga rumah sakit yang tidak ditunjuk pasti akan buang biaya. Karena ini juga penting dari sisi kesehatan. Sehingga saya sampaikan di sini bahwa aspirasi tetap kita akan berjuang. Hari ini pun kita akan minta untuk Bupati Wilayah Mepako segera rapat dan buka akses. Tetapi harus juga kita juga harus taati aturan-aturan kesehatan. Hari ini hanya Nabire saja yang kena. Kabupaten Dogiai, Deyai, Paniai, Intang Jaya, daerah zona hijau. Ya, ini kita jaga. Dan kamu di sini ribut-ribut ke sana, bawa lagi yang dari sana. Kalau ketiga kena rakyat kita yang coba bayangkan. Kami satu rumah, khusus untuk kita di gunung. Satu rumah itu 5-10 orang, 20 orang yang tidur. Ketiga kalau kena, habislah kita. Ya. Makanya itu kita juga hati-hati mengambil keputusan. Kita harus koordinasi. Kami mengerti dari SDM, mahasiswa kita harus datang kuliah. Tapi dari segi kesehatan kita juga hati-hati. Kita harus koordinasi dan bupati-bupati wilayah Mepako. Itu urusan. Mana yang bisa, semua kita akan berpikir untuk cari solusi. Nanti kita akan dorong seperti rapum tes, baik di kabupaten maupun kita di provinsi. Jadi ini untuk himbauan kepada kita semua supaya kita jaga. Aspirasi kita tetap lanjutkan. Hari ini juga saya minta Pak Makai, Pak Mesak, Pak Benir, Pak Ferdi, silakan. Saya serahkan saya sebagai pimpinan. Hari ini juga kita akan rapat untuk kita lanjutkan Pak. Sehingga saya minta aspirasi sudah di tangan kita. Setelah dari sini, ini kita tetap lanjutkan. Sekarang pun kita saya naik, saya akan pimpin rapat untuk bagian ini. Jadi kita DPR tidak tidur. Ya. Kita akan lanjutkan. Saya minta setelah dari sini, sebelum pulang, Pak Koordinator cek semua adik-adik kita. Jangan sampai halal kepentingan dan sisip di kalian. Pulang, sudah kalian sudah sampaikan aspirasi sudah dengan baik, kita terima, tapi pulang juga dalam keadaan baik sampai dengan tiba di asrama masing-masing. Mungkin dari saya demikian. Salam. Selamat siang bagi kita sekalian. Rekan-rekan Dewan yang terhormat yang saya hormati dan adik-adik itu mahasiswa yang saya cintai. Di sini kami sampaikan beberapa hal. Tidak terlepas tadi pimpinan komisi kami Komisi 4 yang membidangi dinas perhubungan dan infrastruktur dan sebagainya. Salah satu bidang yang kami tangani adalah masalah perhubungan. Jadi berkaitan dengan hal itu, kami sudah 2 kali rapat dengan dinas perhubungan, 1 kali di Sisbet, 1 kali di Bandar Udara di Sentani, bahwa harus kami berkeinginan untuk harus buka akses wilayah Mepako. Karena ini ada 3 kelompok manusia, ini sangat penting kita harus selamatkan. 3 kelompok manusia itu adalah masyarakat kita dari Nabire, Dogiai, Deyai, Paniai, Intan Jaya yang terlockdown di wilayah di luar daripada wilayah Nabire, baik di dalam Papua maupun di luar Papua. Kelompok yang kedua adalah masyarakat luar yang ikut terlockdown juga di Nabire, Deyai, Dogiai, Paniai, Intan Jaya.
kelompok yang ketiga adalah kita harus selamatkan adik-adik kita yang baru selesai SMA, SMP, SD, yang harus mereka melanjutkan pendidikan di luar daripada Nabire. 3 kelompok ini kita harus selamatkan. Maka bersyukur bahwa Nabire untuk penerbangan udara Wings Air 1 minggu 2 kali. Tetapi saya pikir bahwa itu tidak cukup karena angkut penumpang 50% sampai 70%. Betul. Dengan demikian, Bagi pejabat saya untuk bisa armada pesawat sampai tadi malam saya dapat informasi dari Wings Air bahwa tanggal 30 Juli ke bawah tiket sudah terjual habis. Tanggal 30 Juli. Sehingga ini sekarang ini dengan adik-adik mahasiswa kita bagi tugas sama-sama. Sebentar tadi Pak Pimpinan Komisi sampaikan bahwa kita kembali rapat, terutama kami dari Komisi 4 DPRP dan juga termasuk 9 orang anggota DPRP dari wilayah Mepago. 1 dari Timika yang saya kasih lepas. 10 dari Timika, kami 9 dari wilayah Nabire, Deyai, Dogeai, Paniai, kami akan rapat untuk cari solusi sama-sama. Untuk tingkat koordinasi antara tingkat Dinas Perhubungan atau kepada pemerintah di Gubernur untuk menyurat ke Bupati Nabire atau wilayah Mepago, kami akan coba. Tetapi saya mau kasih tugas kepada adik-adik mahasiswa adalah tadi ada koordinator-koordinator yang tadi ada tanda tangan di dalam pernyataan ini. Segera kembali masing-masing asrama mendata mahasiswa masyarakat kita yang ikut terlockdown masih di Nabire yang masih di Jayapura, itu segera mendata dan segera sampaikan kepada kami 9 orang anggota DPRP. Kalau setelah sudah sampaikan, setelah itu lalu nanti kita akan bicara masalah rapid testnya dan keberangkatannya. Apakah nanti Dinas Perhubungan melalui kami, komisi kami minta 1 armada untuk antar sampai di Pelabuhan Samabusa. Karena lewat penumpang pesawat itu hanya 50% atau sampai 70%. Maka itu tidak mampu akan terangkat semua ke Nabire. Maka langkah baik solusi-solusi seperti ini yang kita harus cari jalan. Maka itu saya sampaikan kepada adik-adik bahwa tadi koordinator-koordinator yang tanda tangan itu segera mendata masyarakat kita yang ada di Nabire untuk mau pulang. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah adik-adik kita yang akan berangkat kota studi ke Indonesia bagian barat. Nanti kami akan menyurat kepada, setelah kami koordinasi dengan Perhubungan sampai Gubernur, kami nanti akan sampaikan kepada Bupati, minta untuk sampaikan Bupati Nabire, kemudian itu untuk buka akses. Saya pikir bahwa masalah asosiasi bupati itu sebetulnya tidak ada dasar hukum juga untuk mereka bentuk asosiasi. Hanya saja mereka ini antisipasi karena ini wabah virus corona akan serang ke wilayah kita sehingga mereka pun turut antisipasi. Tapi sekarang ini penting untuk anak-anak kita dan juga penting untuk kita pulangkan orang-orang tua kita yang ikut terlockdown di Jayapura, bahkan juga kota-kota lain di Indonesia. Kita harus kembalikan ke wilayah kita. Saya pikir itu yang kami sampaikan. Setelah ini, tadi menurut sesuai dengan pimpinan komisi kita bahwa kita akan rapat. Maka adik-adik kita pulang dengan teratur, aman, dengan damai sejahtera, seperti tugas yang kita bagi adik-adik data masyarakat kita yang terlockdown di sini. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, seperti itu karena dia adik-adik pulang nanti koordinatornya nanti. Begitu. Jadi sudah berdoa koordinator sesuai dengan arahan pimpinan komisi 4. Tapi kalau perlu berdoa sebelum pulang, silakan salah satu perwakilan dari mahasiswa pulang. Mari kita bersatu dalam doa.